Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret, firman Tuhan tertulis dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah hidup di dalam kasih yang melimpah. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, jikalau makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam perkembangan hidup jasmaniah kita, maka yang menjadi pertanyaan, apakah yang dapat kita sebut menjadi kebutuhan pokok di dalam kehidupan rohaniah kita? Apakah yang dapat membantu kita di dalam segala proses perkembangan hidup ini, di dalam menghadapi banyak hal yang mungkin dan pasti tidak kita ketahui bersama? Ya, jawabannya adalah hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Sebab tanpa doa, kehidupan kita akan terasa gersang. Hidup ini akan terasa hampa. Namun jikalau kita merenungkan kembali secara kenyataan bahwa sering sekali seseorang berdoa hanya ketika kehidupannya dihampiri oleh masalah, ketika dia mengalami oleh keadaan-keadaan yang sulit. Nah, hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa hal tersebut bukanlah hal yang salah. Namun doa kita bukan hanya bagaimana kita agar keluar dari masalah. Berdoa bukan hanya untuk hal-hal yang menyelesaikan masalah, tetapi doa juga adalah proses daripada pertumbuhan rohaniah kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah yang kita temukan lewat renungan hari ini ketika Paulus mendoakan jemaatnya di Filipi.
agar jemaat itu senantiasa bertumbuh di dalam 3 aspek. Aspek yang pertama, agar supaya jemaat bertambah besar di dalam kasih. Dan aspek yang kedua, agar jemaat makin mengenal akan kebenaran. Dan aspek yang ketiga, agar jemaat memiliki kebijaksanaan di dalam memilih apa yang baik. Inilah yang kita temukan dari firman ini, bahwa tujuan daripada segalanya yaitu agar jemaat dewasa di dalam kasih, di dalam kebenaran, dan juga di dalam kebijaksanaan. Tentu hal ini sangat diperlukan di tengah-tengah segala keadaan dan di dalam segala peristiwa yang ada. Kalau kita baca di dalam ayat berikut, dikatakan ketika jemaat tersebut melakukan hal itu, maka mereka akan dapat memilih apa yang baik, agar hidup mereka suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, hal ini juga mendorong kita untuk mengerjakan segala kewajiban-kewajiban kita di dalam hidup ini, agar hidup ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, agar hidup ini tidak menjadi hidup yang mengecewakan kepada orang lain, dan agar hidup ini menjadi kesukaan bagi para sahabat-sahabat kita, dan tentu yang lebih utama adalah menjadi kesukaan di hadapan Yesus Kristus. Di sisi lain, tujuan daripada Rasul Paulus mendoakan jemaat itu adalah untuk mengajarkan rekan-rekan sepelayanannya agar mereka menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki budi pekerti yang baik. Sebab sebuah perasaan kasih yang kuat tanpa disertai oleh pengetahuan dan pengertian, maka hal itu tidak menghantarkan seseorang mengerti akan kehendak Allah. Demikian juga hal sebaliknya, pengetahuan dan pengertian tanpa kasih, maka dapat menimbulkan seseorang kepada kesombongan, kepada kekerasan, dan kepada keangkuhan. Oleh karena itu, jelas sekali hidup dalam kasih yang melimpah yang kita peroleh dari Yesus Kristus, inilah satu-satunya pegangan kehidupan kita di dalam hidup ini. Selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu nyata sehingga hidup kami senantiasa dimenangkan dan diberkati oleh kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu agar hidup di dalam kasih yang melimpah. Inilah hidup yang sesungguhnya yang Tuhan perkenankan kepada kami, sehingga segala tindakan, segala pergerakan hidup kami digerakkan akan kasih Kristus yang telah kami rasakan dan mengalir di dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami kerjakan, kiranya semuanya itu benar-benar untuk menyenangkan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sekalian dan juga rekan-rekan kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya hidup mereka senantiasa beroleh kasih karunia dan kemurahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.